Om Swastiastu, Paramisa umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang makna orti. Nah, ini makna orti ini penting sekali dimiliki oleh orang-orang yang dalam kehidupan ini tertarik bekerja sebagai penyuluh, sebagai pendharma wacana, atau orang-orang yang berkecimpung di bidang agama, termasuk juga guru-guru keagamaan di sekolah. Itu penting sekali mengetahui makna dari orti, kemudian untuk menerapkannya supaya mereka jadi orang yang memberitakan agama secara ideal. Idealnya seorang yang menjalankan ajaran agama mampu memberikan penerangan kayak demikian ya. Nah, para pemirsa, yang disebut dengan orti itu adalah sarana upacara yang dibuat dari bilah bambu yang berbentuk, bukan berbentuk maksudnya ya, bilah bambu kecil ya, dengan ukuran panjang kurang lebih mungkin 10 cm. Nanti akan disilangkan seperti ini. Ini bukan bambu, nih saya ambilkan kayu saja nih. Nah, kayak demikian ya. Kalau dihubungkan dengan pelajaran matematika, kan ada garis koordinat kayak demikian ya. Ada ini yang ke atasnya mungkin Y, yang ke samping sini X-nya, yang ke sini Z-nya. Ini biar ada tambahan lagi ya, tambahan wawasan. Y yang ke atas itu menunjukkan yakin, jadi yakin kepada Tuhan secara vertikal. Udah gitu yang datar ini dipakai X. X itu menunjukkan ya ngakali, akal-akalan itu ya. Kemudian yang Z-nya ini menunjukkan ya setan gitu. Setan itu senang pada tantangan. Ada tantangan yang positif, ada tantangan negatif. Juga ini ngakali. Akal yang positif, ada yang negatif juga. Y ini Y positif, yakin secara positif ke atas. Yakin ke bawah, yakinnya negatif. Yakin pada duniawi kan negatif kan gitu ceritanya mungkin ya. Nah, ini pada sarana upacara yang disebut dengan orti ini yang berbentuk tanda tambah ini, nanti akan di sini dikasih lilitan benang kuning dulu, melingkar, kemudian benang putih, kemudian benang merah, dan paling luarnya adalah lilitan benang yang berwarna hitam. Nah, di sininya dikasih ikatan kedis-kedisan, kemudian di sini ada cili yang berbentuk muka orang, kan ada mata, hidung, mulut, demikian yang terbuat dari daun lontara. Ini juga kedis-kedisannya dibuat dari daun lontara atau ental, kemudian digantungi dengan uang bolong ya, mungkin jumlah 6, ada 9, ada 11 itu ya. Nah, ini pertama-tama saya terangkan dulu dari segi arti ya. Arti kata orti. Ini kata orti merupakan kata yang bersifat feminim, bersifat kewanitaan. Kemudian lawan dari orti adalah ordo. Ini merupakan kata yang bersifat maskulin atau sifat laki-laki. Contohnya seperti kata putra, putri. Putri untuk wanita, putra untuk laki-laki. Nah, ini dari segi arti, orti artinya berita ya. Nah, dihubungkan dengan sifat kewanitaan itu menunjukkan kalau kita sebagai pemberita di bidang keagamaan, kita harus menunjukkan sifat-sifat kewanitaan, lemah lembut caranya kita menyampaikan sebuah wacana. Nah, ini penting sekali dimiliki oleh makna orti ini untuk yang gemar jadi penyuluh, termasuk jadi guru-guru agama di sekolah. Karena mereka itu memberitakan keagamaan kepada para siswa. Nah, kemudian ada cili ya. Cili itu menunjukkan cilik ya. Wong cilik, orang kecil. Kalau dihubungkan dengan ke Tuhan langsung, orang ketakson, orang kesenangan, orang yang dipakai oleh Tuhan langsung sebagai pemberita adalah wong cilik ya, orang kecil. Nah, orang kecil bukan dalam artian fisiknya anak-anak, enggak gitu. Maksudnya di dalam masyarakat itu enggak jadi apa-apa.
tidak punya jabatan secara formal pun tidak jadi apa-apa. Nah, mereka-mereka itu yang disukai oleh Tuhan langsung sebagai wakil untuk memberitakan masalah keagamaan berupa pengetahuan-pengetahuan baru yang langsung datangnya dari Tuhan. Itu orang kecil yang jadi pilihan. Dan orang yang jadi pilihan itu tidak diizinkan jadi apa-apa. Dibatasi sehingga mereka selamanya jadi wong cilik gitu ya. Karena apa? Kenapa wong cilik yang mesti dipilih? Itu tunjukkan oleh makna dari burung ya. Kedis-kedisan ya. Nah, kedis itu kedisiplinan sembahyang ya. Jadi kedis punya makna kedisiplinan sembahyang disertai dengan nguci. Nah, ini menerapkan kedisiplinan sembahyang itu namanya sudah mempraktekkan ajaran agama. Itu salah satu bentuk praktek keagamaan. Jadi idealnya sebagai seorang penyuluh mereka harus sudah mempraktekkan ajaran agama dulu. Dalam hal ini dengan menerapkan kedisiplinan sembahyang baru mereka jadi ideal dalam memberikan penyuluhan atau menjadi pendharma wacana. Sementara kalau jadi penyuluh hanya membaca buku saja, membaca buku agama, agamanya tidak dipraktekkan, nanti dalam memberitakan keagamaan atau memberikan penyuluhan nanti kurang ideal. Karena apa? Pengalaman tidak ada. Teori sih banyak, baca buku menurut ayat ini, sloka ini, tapi prakteknya tidak ada. Sehingga dalam menyampaikan sebuah wacana keagamaan kurang ideal, tanpa pengalaman ya. Hanya teori melulu. Kalau kita langsung pengalaman itu bagikan petani ya, bercocok tanam langsung, nanti daripadanya akan menghasilkan buah. Tanaman yang ditanamkan suatu saat berbuah. Demikian juga kalau orang praktekkan agama itu dengan kedisiplinan sembahyang, dia akan menghasilkan buah pemikiran, ide-ide baru dari teori keagamaan yang selama ini dibaca pada kitab suci. Kalau cuma membaca melulu, tidak praktek agama, nanti itulah setiap kita memberikan penyuluhan akan ketahuan, oh itu ceramahnya cuma menyampaikan isi buku, tidak ada hasil praktek jadinya. Kita jadi mengetahui. Ya, kalau orang yang tidak tahu agama yang begitu, wah itu hebat dia, sekolahnya tinggi, bacaannya banyak. Nah, bagi kita yang bukan itu yang kita harapkan. Kita perlu buah pemikiran hasil dari pengalaman langsung menjalankan ajaran agama. Baru nanti akan memberikan sesuatu yang ya masyarakat jadi cepat paham. Kemudian kedis itu atau burung kan suka berkicau. Berkicau dalam bahasa Bali disebut dengan nguci. Nguci itu punya makna ngulang-ngulang nama suci Tuhan. Jadi dalam hal ini menerapkan kedisiplinan sembahyang dibarengi dengan mengulang-ulang nama suci Tuhan. Nah, mengulang-ulang nama suci Tuhan dalam ajaran agama disebut dengan japa, dalam Islam disebut dengan zikir. Nah, ini mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang atau mantra suci berulang-ulang itu berguna untuk menambah muatan positif di pikiran. Jadi bentuk tanda tambah itu mengingatkan kalau kita menerapkan keyakinan pada Tuhan ini kan yang ke atasnya Y, yakin pada yang atas. Dengan mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang itu berguna untuk menambah muatan positif di pikiran dan akal budi ya. Banyaknya muatan positif di pikiran dan akal budi, nanti kita akan menyampaikan wacana ya yang positif-positif lah, yang bernilai positif di dalam diri. Itulah kalau mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang untuk menambah muatan positif dalam pikiran. Nah, ketika muatan positif dalam pikiran sudah bertambah banyak banget, daripadanya nanti akan sinar suci cemerlang, lihat dia bersinar di pikiran bagaikan lampu pijar. Ini kan kepala bagaikan lampu pijar, balon lampu pijar. Ketika sebuah balon lampu pijar dialiri arus listrik yang bermuatan positif kan menjadi menyala. Gitu juga pikiran kita kalau ditambahkan muatan positif dia jadi bersinar sendirinya. Sinar itu datang ketika pikiran dipenuhi dengan muatan positif bagaikan lampu pijar, itu akan menyala dengan sendirinya kalau arus yang mengalir bermuatan positifnya sudah banyak gitu ya. Itu membuat pikiran kita cemerlang. Nah, inilah
seorang penyuluh aslinya harus punya suluh. Suluh artinya lampu. Lampu pengetahuan, di dalam pikiran ada cahaya, itu suluhnya. Baru ideal sebagai seorang penyuluh. Kalau di pikiran kita belum ada sinar, tidak ada cahaya seperti demikian, menjadi seorang penyuluh bagaimana ya? Ibarat kita berjalan di malam hari, mau menerangi orang, cuma omong-omongan saja, tapi jalannya tidak ada, tidak terang jadinya, karena tidak ada bawa lampu. Dalam gelap kita berkata, oh sana, sebelah sana jalannya, lewat sini ya. Ya tidak bisa, no. Tidak kelihatan jalannya, karena itu perlu adanya cahaya, perlu adanya lampu. Baru bisa jadi seorang penyuluh yang ideal, karena ada suluhnya, ada lampunya gitu ya. Nah, kecemerlangan sinar suci Tuhan atau sinar suci Atma itu bersinar di pikiran, dilambangkan oleh lingkaran lilitan benang kuning ya. Nah, semakin keluar nanti dipengaruhi oleh warna putih. Itu guna satwa, triguna, sudah dipengaruhi oleh triguna. Bagian luarnya ada aura merah, bagian luarnya ada aura hitam. Nah, ini akan ketiga aura yang menunjukkan triguna itu akan nampak bila ini kecemerlangan sinar suci Tuhan sudah ada dalam pikiran. Tapi kalau ini tidak cemerlang, ini yang putih, yang merah tidak nampak, yang nampak hanya warna hitam melulu. Seperti di malam hari kan tidak ada sinar matahari, yang nampak kan hitam, gelap, tamas melulu. Bodoh jadinya kita berkeyakinan, tidak tahu apa-apa. Kalau ditanya ya muluk itu, tidak tahu. Jadi karena apa? Pikiran kita dilingkupi oleh kekuatan guna tamas. Jadi kita tidak bisa memberikan penyuluhan, tidak bisa memberikan penerangan. Hanya manakala pikiran kita sudah ada percikan sinar cahaya Atma, itu memungkinkan kita bisa menjadi seorang penyuluh yang ideal. Walaupun sebagai wong cilik ya, kan itu ditunjukkan oleh cili, itu cilik, wajah cilik itu bisa terlontar. Nah, kata terlontar sebuah pengetahuan yang langsung dari sunyo logo, alam keheningan, alam spirit, alam Atma kita di dalam diri ya. Di dalam diri pengetahuannya, bagikan kita mengambil uang di ATM, kan langsung keluar di uangnya. Tapi syaratnya kita kan sudah menabung. Itulah syaratnya supaya pengetahuan bisa keluar dari diri sendiri, kita harus menabung nilai-nilai kesucian di dalam diri kita. Dengan cara itulah ngulang-ulang nama suci Tuhan, dan dibarengi juga dengan kegiatan bersedekah. Kalau kita punya uang, kita bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan. Misalnya orang jompo, orang susah banget, panti asuhan itu perlu ditolong, atau untuk kegiatan sosial kemanusiaan, itu bagian untuk menabung. Bila waktunya kan bisa diambil cek, seperti kita mengambil uang di ATM dengan memasukkan kartu. Nah, ini kartu menunjukkan karya Tuhan. Kalau kita berkarya karena semata-mata sebagai pelayan Tuhan, nanti akan datang dia. Itu tanda makna dari kartu ya. Nah, itu di pemikiran saya. Kemudian ini hampir lupa saya tentang uang bolong. Nah, keberadaan Tuhan yang dekat yang ada dalam diri kita itu ditutupi oleh warna hitam ya. Itu uang bolong kan warna hitam umumnya itu ya. Ditutupi oleh warna hitam, yaitu sifat tamas yang melekat di pikiran kita. Tatkala pikiran full dengan memori tentang atau kenangan tentang hal-hal duniawi, membuat pikiran kita dipenuhi dengan kekuatan guna tamas yang hitam legam. Nah, itu yang menutupi. Padahal Tuhan itu dekat. Karena guna tamas itu juga membuat kita tidak percaya Tuhan, membuat kita abai, tidak peduli apakah ada Tuhan atau tidak peduli. Itu pengaruh dari sifat tamas. Orang-orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, itu karena diblokir ya oleh guna tamas di dalam pikirannya, di bawah sadarnya diblokir. Nanti kalau sudah ini guna tamasnya dihancurkan dengan diberikan masalah yang berat, kesusahan, itu baru terbuka dia bahwa memang ada Tuhan gitu ya. Kalau masih tertutup tebal, bahkan mendung tebal, biar bagaimana diyakinkan ya, susah payah kita meyakinkan mereka tidak percaya, tidak ada Tuhan. Akan berkata demikian dia.
Nah, setelah dibombardir dengan berbagai permasalahan di sana, baru mereka sadar, baru mereka terbuka. Nah, ini kekuatan guna tamas ini yang menutupi ini akan bisa tembus bolong, ditembusi bila kita, ini bentuk uang bolong kan bulat. Kita punya keyakinan yang bulat, tekad kita bulat untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya bisa tembus. Nah, orang yang tembus seperti inilah yang ditunjukkan oleh makna uang bolong itu yang ideal sebagai seorang penyuluh, karena dia sudah tembus. Nah, kemudian ada uang Cina. Cina itu menunjukkan, mungkin dimaknai menjadi cihne. Cihne, ciri orang sudah tembus itu pemikirannya cemerlang, gading. Seperti orang Cina, warna kulitnya gading-gading kan dipakai simbol nih, isyarat gitu ya. Pikirannya cemerlang, tidak peteng gitu ya. Seperti orang Cina gading-gading, itu mungkin demikian ya. Nah, itu pemaknaan dari uang bolong. Nah, supaya tembus ini sedikit tidaknya kita, jumlahnya kan dibilang ada 6, 9, ada 11 ya. Kita mengucapkan mantra berulang-ulang sambil pegang japa mala namanya, sampai sebisanya. Kalau 6 itu punya makna 6 putaran, 9 putaran duduk gitu ya. Mengucapkan mantra suci berulang-ulang sampai sekian, dibarengi dengan hening, mendiamkan pikiran. Bisa juga 11 putaran. Nah, ini akan memungkinkan kita bisa menembus Tuhan supaya mendapat sinar beliau yang bagaikan orang Cina berwarna putih kekuning-kuningan gitu ya. Putih kuning ya. Jadi para penyuluh agama supaya benar-benar ideal penyuluhannya, mereka harus menembus ini. Sifat tamas di dalam diri yang memblokir dari kecemerlangan sinar suci Sang Yang Atmo yang ada dalam diri. Dengan cara itulah, rajin mengucapkan mantra sampai nilai 6 putaran, 9 putaran, 11 putaran. Nanti dapat sinar. Sinarnya itu membuat penerangan kita jadi benar-benar terang. Nah, itu makna yang saya dapati secara spirit tentang orti, disebut orti bagil. Jadi kita mampu memberitakan pengetahuan keagamaan yang dapat memberikan kebahagiaan, terutama bagi umat yang dalam kondisi hidupnya susah, menderita, karena mereka sudah, ibarat orang bilang, penusukannya bebek, termakan oleh karmanya sendiri, sudah mencapai ambang batas. Mereka harus menerima hukuman penderitaan. Nah, ini orti-orti keagamaan ini yang mampu meringankan beban mereka. Inilah tugas seorang penyuluh, memberikan orang-orang yang benar-benar hidupnya dalam kegelapan banget gitu ya. Itu gunanya penyuluh, untuk yang gelap, supaya hidup mereka menjadi terang dan merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya, walaupun mungkin secara materi dia kurang, tidak begitu banyak, tapi mereka bisa merasakan sukacita. Nah, inti dari penyuluhan keagamaan itu memberitakan sesuatu hal yang dapat memberikan kehidupan seseorang menjadi bahagia gitu. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, demikianlah makna dari orti yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya sebagai manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om.